cek satu cek satu. Oke ya, mari berbuka ya, selamat berbuka. Belum buka, tapi kita mau nonton jreng dulu ya. Yuk jreng. Saat kedua mata terbangun terbuka, matahari bahkan belum datang, dan bulan menyapa, lepaslah dahaga, walaupun belum juga ku pulang. Satu rumah yang aku rindukan, satu akhir penuh kesucian, satu tawa yang berbunga, satu syair tak ku lupa, satu pesanku menjelang senja. Pesanku menjelang senja, satu tawa yang berbunga, satu syair tak ku lupa, satu pesanku menjelang senja. CG sore. Wih, hai, sekarang sudah sore. Sekarang sudah sore, salah nunjuk. Oke, kembali di CG Sore, satu tips setiap harinya selama bulan Ramadan. Wis, bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik saja karena saya di sini juga baik, walaupun agak sedikit pilek-pilek dikit, tapi nggak apa-apa. Yang penting adalah baik sepeda ya, baik. Oke, baik ya. Sepeda jadi ya. Jadinya ini kita mau membahas lagi satu tips lagi seperti biasa. Jadi semoga saja dengan ini wawasan-wawasan bisa terus bertambah lagi, karena ya namanya juga kan kita belajar setiap hari, kita sharing setiap hari, selalu ada hal baru, selalu ada yang untuk dipelajari gitu ya. Intinya sih seperti itu. Demikianlah kenapa ada CG Sore. Nah, begitu. Tapi nih ya kan, kita lagi di bulan Ramadan, kita lagi bulan yang berbeda dengan yang lainnya. Bukan beda juga sih, bulan-bulan pasti beda sih. Tapi ini itu kan spesial gitu, spesial pakai telur gitu, karetnya 2 biar pedes gitu kan, kayak huha. Nah, jadi ini tuh pasti ada sesuatu hal yang biasanya di bulan Ramadan harus ada gitu, tapi nggak di bulan lain gitu. Biasanya kita bisa nyebutnya itu kayak apa ya namanya, kebiasaan nggak juga, tapi ritual mungkin ya. Kan biasa kita sebut kayak ini biasanya ada suatu hal yang dilakukan itu pas di bulan ini, yaitu apa gitu. Beda kayak misalkan yang paling gampang deh, ritual sebelum gacha gitu. Ada yang cuci tangan dulu, ada yang misalkan wah sebelum gacha harus dibikin dulu lingkarannya pakai garam, habis itu di sini taruh depan, bawah, kiri, kanan gitu kan, apa gitu. Macem-macem, tapi ya begitulah ritualnya ada masing-masing untuk setiap apa ya namanya, setiap kepinginan, setiap ada event-eventnya apa gitu pasti ada ritualnya. Biasanya sih ya begitu. Jadi ini sesuai dengan tips hari ini, yaitu ini wis tips ke-25. Laksanakan ritual lebaran asterik. Asterik apa sih? Petik ya, bintang lah. Kenapa ada bintang? Karena biasanya berbeda-beda satu dengan yang lainnya gitu kan. Karena ya sesuai dengan lingkungan ya. Lagi itu tuh ada nih, kalau dari teman saya ini yang sedang pulang kampung ya, lagi ngekelihatan ya namanya lagi pulang kampung ya, nggak ada di sini lah ya. Iya, jadi dari Atra, MC Atra itu pernah cerita katanya itu kalau di tempat dia karena banyak yang penjualnya gitu, banyak yang penjual gitu kan. Biasanya kalau lagi lebaran tuh itu ada silaturahmi, ada temu-temu sapa gitu kan, syukuran lah gitu bilangnya. Tapi karena di situ banyak penjualnya, nah di daerah itu tuh hari lebaran jualan dulu. Wah jualan, nanti banyak yang beli gimana-gimana. H+1 lebaran baru tuh
syukuran dulu, silaturahmi. Wah, ini makasih selamat lebaran gitu ya. Jadinya itu ada yang berbeda gitu ritualnya. Ada hal yang emang berbeda gitu di tiap lokasi, mungkin di tiap daerah gitu. Nah, jadi bagaimanakah di tempat Anda ritualnya seperti apa? Nah, makanya kita mau bertanya juga dengan salah satu yang mau datang nih. Mari kita lihat, kita sambut saja ini yang mau datang jauh-jauh dari sebelah kiri. Yuk, mari kita masukkan dari sebelah kiri. Nah, Yippee. jauh-jauh dari sebelah kiri nih. Ya, jauh-jauh gimana dari kabarnya? sebelah kiri. Capek Wah, banget. Capek banget Untuk ya. hujan Bang, jadi nggak panas. Wah, untung banget ya. Tapi ya tetap hati-hati ya, karena dari kemarin-kemarin gue meler-meler juga sih ya. Gara-gara hujan. Gua udah melernya kemarin kan. Tapi sekarang nih masih ada sisanya itu loh. Kayak yang kalau ngomong naik gitu. Oh, kalau ngomong naik ke atas gitu. Iya, itunya apa namanya, ingusnya. Iya, berasa biasanya Masih itu sisa, kayak masih sisa. apa Ya. sih, Ki? Apa bukan mandel ya, apanya ya? Bukan, nggak tahu. Iya. Pokoknya lendirnya gitu ada sisanya. Dahaknya lah kali ya. Dahaknya, dahaknya. Iya. Jadi laksanakan ritual lebaran. Wah, Wah, ini nih. topiknya sebenarnya lucu buat saya, Kang. Loh, kenapa tuh? Saya tuh lebarannya kan sekarang kan saya jauh dari keluarga ya. Oh iya. Jadi tradisi lebaran beberapa tahun terakhir udah berbeda gitu kan. Tapi betul. waktu dulu masih kuliah gitu kan beda lagi juga karena emang udah iya. sama keluarga. Terus Apa namanya? Waktu lebih dulu lagi waktu masih sekolahan gitu kan udah beda lagi. Jadi mulai dari yang mana dulu nih Kang kira-kira? wah, mungkin mulai dari perkenalan dulu. Dari perkenalan Dari dulu. Oh ya, perkenalan belum dulu. kenalan. Iya. Halo semuanya, saya Cia Chasm, temannya Wih. Devlin, jauh-jauh Wih. dari sebelah kiri untuk datang ke sebelah kanan. Iya nih, wah mantap sekali. Terima kasih Yeah. telah datang Cia Kazem nih. Terima Wih. kasih. Thank you for having me. Oke, jadi mari kita bertanya nih, bagaimana kalau dari perbedaannya nih? Kan katanya tadi ada beberapa fasenya ya, kayak Ya. dari sekolah, terus sekolah agak tinggi, terus sampai Nggak sekolah lagi. nggak sekolah lagi. Kok kayaknya naik turun, tapi emang bener sih ya. Bener Ya kan? sih ya, kayak kita Makanya. sekolah gitu, udah beres sekolah ya nggak sekolah lagi. Bener secara teknis. Bener. Cuma diomongin agak nggak apa-apa lah ya. Kita coba dari sekolah dulu. Apa Nah. tuh nih? Kalau tadi dengar kata Akang kan katanya tergantung ini ya, tergantung lingkungan. Tapi sebenarnya nggak cuma lingkungan yang mempengaruhi, diri kita sendiri juga mempengaruhi. Karena saya adalah tipe wibu hikikomori. Oh iya, wakarimasu. Ya. Wakarimasu desho Oh, deh. desho, Jadi desho. semenjak saya sudah terlatih untuk memiliki opini sendiri. Kalau lebaran itu adalah ajang untuk sembunyi di dalam kamar. Oh iya, desu. Semenjak punya opini sendiri gitu kan, sudah remaja gitu, udah Iya. kayak udah nggak cuma ngikutin, ayo nak sini kenalan sama om tante, ini ayo udah lama nggak ketemu sama bibi sama paman gitu kan. Biasanya iya. kalau lebaran itu kan tradisinya yang umum itu ya silaturahmi ke ini kan, ke rumah keluarga, sanak keluarga atau enggak. Kebetulan aku dulu tinggalnya di ini waktu SMP tuh pindah ke Inaka. Oh my god, Wih. beneran wibu anjir. Wah, buset. Ke desa Oh iya. gitu kan. Jadi kayak sebenarnya tetangga itu ya at some point ada jaringan keluarganya juga gitu. Jadi kayak tetangga sama keluarga sendiri gitu. Nah, kayak gitu. Jadi kadang tuh suka datang kan. Iya. Biasanya itu yang kalau kita ngomong sebagai observan dari tradisi yang ada tuh paling simpel ya, paling kayak bawa bukan seserahan, apa sih ngomongnya, kayak apa ya? Parcel bawa parcel ya, kayak gitu, oleh-oleh lah. oleh-oleh, nah satu sama lain gitu kan. Atau enggak biasanya tuh H-5 lebaran itu langsung mesen ke tempat kue kering buat ngeborong kue kering berapa banyak gitu kan buat stok di rumah. Oh iya benar-benar. Hal-hal normal seperti itu. Nah, kalau atau enggak biasanya kalau lebaran itu tradisi paling utamanya kan sholat Id gitu kan pasti. Oh iya. Jika tidak berhalangan sholat Id, terus habis sholat Id biasanya mulai tuh silaturahmi maaf-maafan gitu. Oh. Nah, kalau sebagai saya ibu hiki biasanya habis sholat Id saya langsung masuk ke dalam kamar.
menghindari orang-orang. Ya, paling tidak niatnya sudah bermaafan ya. Ya, biasanya ini sih, kalau untuk maaf-maafan itu kan ada dua tuh, ada orang yang bermaaf-maafan karena tulus, ada orang yang maaf-maafan tapi habis itu langsung gibah lagi. Nah, biasanya saya pergi ke dalam kamar supaya orang yang actually mau maaf beneran maaf-maafan dan bersilaturahmi itu biasanya ada effortnya dulu, ngetok dulu. Halo Cia, mau ngobrol bentar boleh nggak? Gitu. Biasanya ngobrol oke tuh, tapi abis itu kan saya balik lagi ke dalam kamar, jadi saya nggak tahu kalau saya diomongin jelek abis itu. Nggak perlu tahu gitu. Ya kan itu kan jadinya masuknya ke merekanya kan. Kayak apa? Soalnya tradisi yang menurut saya agak apa gimana ya? Menurutku agak aneh itu adalah ketika aduh Bu maaf ya, iya maafan pulang terus iya sih Bu itu tuh kayak begini baru maaf kalian kenapa gitu. Jadi nonton walaupun tidak berpartisipasi nontonnya aja nggak enak gitu, jadi lebih baik dalam kamar. Iya benar. Jadi dia lucu kayak wow lucu banget ini, kenapa topiknya masalah lebaran, aku kan ibu hiki lemau. Ya kan biar ini maksudnya itu kan kita kalau misalkan topiknya ini terus kita undang yang sudah biasa begini kan udah biasa tuh kayaknya. Oh iya biasanya emang begitu. Nah tapi kalau dari sisi lain kan agak sisi beda lain. gitu. Betul. Iya kan soalnya agak lain gitu. Saya bukan profesional silaturahmers. Woi silaturahmers coy. Gue profesional silaturahmers, kalau ketemu orang langsung salim dulu. Iya. Gitu. Mantep profesional dong gitu. Gue udah biasa kalau sama orang yang kenal sama nggak kenal, gue udah biasa di silaturahmi gitu. Silaturahmers, gila. Ya. Kata gue sih streamers profesional silaturahmers ya, kan semua orang datang disapa gitu. Benar. Mantap. Udah berapa orang yang Anda ajak berbincang-bincang dalam Siji Sore itu kan termasuk silaturahmers. Silaturahmers, benar. Yeah. Wis mantep banget. Bisa makanya aja ya. Yoi, makanya gue kayak pas tadi barusan kayak ngadain, kayak topiknya ini ya, gue bingung gue cerita apa. Gue ngomong apa, gue kan orangnya apa namanya, kalau aja sama keluarga itu sukanya melipir ke samping, tapi biasanya kalau tradisi saya sendiri, tradisi pribadi, bukan tradisi keluarga atau tradisi orang atau lingkungan, adalah kalau lebaran orangnya udah pada pulang itu masih ada tape tapai beras warna hijau, tau nggak? Tapai beras, warna hijau. Yang hijau, yang ini nggak sih? Oh yang bulat, bukan yang rata gitu? Enggak ya? Tapai nggak bulat manis. Bulat Nah biasanya itu aku nyari di sini nggak nemu lah by the way. Oh nggak ada. Waduh. Wah. Pengen banget itu padahal. Soalnya tiap lebaran kan pasti bikinnya banyak kayak bot gitu. Oh iya, bulking. Aku biasanya makannya tuh lebih banyak dari yang dianjurkan oleh orang tua. Orang tua kayak, ayo makannya paling kan satu bungkus tapenya gitu isinya 3 atau 2. Bisa kayak paling banyak tuh makan 3 bungkus aja udah, jangan lagi. Nah, aku tuh bisa sampai 10 sampai 15. Agak banyak Kang, sih ya. The catcher is Kang. Ya. Itu fermentasi Kang. Ya, berarti cukup sulit ya kalau gitu ya kayak. Ya, tapi untungnya masih ada akalnya, berarti belum ini. Oh, masih. Belum kadar yang gitu. Cuman ya emang banyak aja sih makanya juga. Pokoknya ngabisin terus besoknya kalau udah nyari kayak itu buat tamu masih ada di kulkas kan, udah nggak ada. Kok udah nggak ada? Ritual saya adalah menghabiskan tapai beras hijau. Ya, tapi kalau yang kayak gitu berarti mesen juga harus, berarti karena prosesnya cukup memakan waktu ya, berarti harus ada mau mesen juga lebih. Ya, lebih awal juga. Ya. Karena kalau nggak mesen tuh pada bikin sendiri gitu. Terus kalau ada yang bikin, kalau tetangga ada yang bikin bisa nitip gitu kan. Betul. Gitu. Paling kayak gitu sih. Makanya kayak pokoknya kue-kue lebaran apalagi kalau nastar itu jangan ditaruh di atas meja. Ini nastar nih yang paling target utama. Yang itu tuh biasanya masih di slot tip itu. Kalau yang lain tuh kayak masih udah di krek gitu, udah langsung gitu kan? Gitu. Nastar doang tuh masih ada slot tipnya, jadi kayak
Oh nggak bisa. Nastar itu kayak untuk tamu-tamu istimewa gitu kan. Iya gitu. Tapi sekalinya udah kebuka sealnya gitu, tamunya pulang masih ada banyak. Iya biasanya sih hilang. ada itu apa namanya itu kayak ada satu lubang hitamnya, jadi kayak tiba-tiba ada datang lewat gitu ya, set gitu. Dari yang segini, gitu. Mana itu tadi nastarnya? Nggak tahu bang. Nah gitu. Jadi itu adalah tradisi di rumah. Di rumah itu ya, yang lain kan biasanya tuh menjelang Lebaran itu pasti ada bersih-bersih rumah yang beneran deep cleaning. Oh iya, biasanya bersih-bersih juga tuh. Ada gitu. ya. Beneran kayak sampai belakang lemari sebenarnya nggak bakal dicek sama tamunya juga dibersihin gitu kan. Iya. Alasan aja sebenarnya buat deep cleaning, emang harus deep cleaning gitu. Harus dibersihkan secara mendalam biar baik untuk kesehatan juga kan kalau dibersihkan secara mendalam. Cuman sepertinya manusia ini memerlukan alasan valid untuk melakukan hal itu. Jadi alasan validnya adalah Lebaran gitu kan. Oh iya Lebaran gitu. Atau Idul Adha biasanya kayak gitu. Makanya kalau ada momen-momen Lebaran gitu, Idul Fitri, Idul Adha baru dibersihin tuh. Yang sampai beneran spotless, digerus. Benar-benar. Soalnya gini juga, momen-momen pas Lebaran gitu ya, nggak cuma kayak secara di dalam agamis gitu, kayak misalkan di yang Islam kan ada Lebaran juga, kan kayak Imlek kan sama juga tuh, Lebaran juga kan. Gue balik juga tuh, kan pas lagi momen Lebaran seperti itu, pas lagi orang mudik, pas lagi orang balik itu. Wah, SDM-nya banyak. Wah, pas nih kalau lagi gini, bersih-bersih. Jadinya kan bisa dibagi-bagi tuh. Oh, ini bisa bersihin ini bersihin itu gitu. Jadinya gotong royong. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing gitu. Iya, betul. Walaupun biasanya pembagian tugasnya tidak setara. Yang satu bersihin yang satu bersihin kamar mandi, ruang tengah, ini itu kamar tidur, bla bla bla, yang satunya cuma nyabutin rumput. Nyabutin rumput. Itu kan itu tuh pilihan buat anak-anak tuh biasanya kayak mau bersihin kamar apa mau cabut rumput. Cabut rumput. Satu benar itu kan rumput ada biasanya kayak banyak helai-helainya gitu. Berarti satu anak-anak biar lama. Iya, jongkok gitu biar lama. Terus sambil ngeliatin ada semut lewat, pindahin, cabutin lagi, pindahin lagi. Ya sama kalau dulu waktu masih di rumah itu ini kue kukus itu loh, kue kukus itu biasanya macam jenis kue kukus, kue yang kukus itu. Sama kalaunya di daerah Kalimantan ada namanya lemang. Apa tuh? Gua Google. Lemang apa tuh? Kalau misalkan memberitahu sesuatu yang lucu kali ya. Lemang gitu kan. Atau ada yang lain itu deskripsinya. Ini lemang bentuknya seperti ini. Ini basically nasi ketan yang dimasak di dalam bambu. Nasi ketan dimasak di dalam bambu. Ya, biasanya toppingnya beragam tergantung selera masing-masing. Tapi lemang. Kayak kalau di sini tuh, kalau di daerah Jawa Barat mungkin ya, mungkin pakainya nasi putih yang biasa, namanya nasi timbel. Pakai dia di nasi putih dibungkusnya itu kayak apa ya namanya yang panjang gitu. Kalau di Jepang tuh ada tuh sushi yang panjang gitu. Ya. Nah, kan itu bisa dimakan langsung kan kalau misalkan sushi kan. Langsung digigit. Nah, kalau ini kayak lemper tapi gede. Tapi ya itu nasi doang, nasi putih gitu. Namanya nasi timbel gitu. Nasi timbel. Wah, ada yang serupa. Ada yang serupa. Kayak gini. Cuma kalau yang itu berarti udah ketan kah? Atau udah ketan. Jadi bisa langsung potong-potong langsung udah ini bersih satu itunya bisa langsung hap gitu atau sama sambal gitu. Itu kan bisa, kalau biasa tuh dijualnya orang tuh gak dipotong dulu kan. Biasanya kayak ada yang jualan per bambu malah bahkan. Per bambunya langsung satu bong gitu. Iya, per bambu atau enggak kayak dipotong setengah atau seperempat dari bambunya doang gitu. Potong sendiri di rumah gitu pada saja. Jadi kalau iseng ya udah itu satu ini. Satu itu langsung jadi apa sih? Ya apa aja panjang-panjang sama kayak itu. Kayak apa ya? Yang ada yang tahun baru kan biasanya. Terus tahun baru yang panjang langsung kayak gitu. Ya. Nah, gitu lemang.
Iya, lemang enak. ya. Oh, berarti sama ini bungkusnya pakai daun pisang kah atau apa tuh? Itu nggak tahu, pokoknya I think it's like bambu. Bambu ya? Tengahnya di bambu, terus tengahnya dimasukin daun pisang gitu, baru dimasukin lemangnya itu. Oh, iya. Iya, kayak gini. Kopi gimana? Ada bambunya ya. Iya. Tuh kalau misalkan sama anak-anak kayaknya suka salah pasti. Oh, kenapa? Soalnya kan kalau tuh kan yang kayak gini kan ya, ini model-modelannya itu kalau yang gini ya. Sobat-sobat nih kalau misalkan lagi masih masa-masa kecilnya suka COD offline gitu. Wah, Ya kan itu, wah ayo nih gimana nih, oh siap-siap itu ada di kampung sebelah tuh. Nih bambunya nih, pematik mana pematik? Cek tak. boom. Kok nggak bunyi? Coba lihat isinya apa? Oh nasi. Lemang. Takutnya begitu. Soalnya kan biasanya tuh itu salah satu mungkin tradisi juga nih kalau pas lagi bulan Ramadan itu atau lagi itu tuh anak-anak lagi ngabuburit. Itu yang kayak gitu tuh, perang-perangan. Mungkin kalau sekarang kan orang taunya COD, APEC lah atau apa gitu. Ya. Nah, Dulu manual ya? dulu manual, offline gitu, bener-bener gitu. Offline. Jadi langsung pakai ada bambunya gitu, yang gede, yang kayak segede ginian ada lah gitu. Atau yang lebih kecilan, tergantung dia modal senjatanya gimana gitu. Oh, Ada juga yang dia itu kayak bambunya kecil, kayak sedotan yang kayak gitu, nanti ditok gitu. Ada juga gitu. Yang semacam kalau di film-film biasanya orangnya yang gini. kayak Terus sumpit. Iya, kayak sumpit, nanti pas kena gini tek. Gitu kan. Ada tuh kalau dulu tuh anak kecil gitu biasanya tuh bawa ke lapangan kemana gitu yang kayak masih ada rumput liarnya tuh yang tinggi-tinggi jadinya kan nggak kelihatan Bisa sembunyi. Iya. Wah, Brutal, ya ampun. taktikal dulu itu kayak dari Taktikal. dulu bener loh, dari dulu udah diajarin untuk main, gimana main COD, gimana main ini Call of Duty gitu kan. Kita harus gini ngerangkak-rangkak, taruh di sini kan. Kadang ada yang gede banget tuh, model-model meriam. Waduh. Ya itu ada yang pakai pematik digituin, abis itu nanti tak gitu kan. Ya bener-bener keras lah gitu. Berisik. Berisik sih. Cuma dulu itu yang kayak gitu kayak seru gitu. Soalnya kan emang permainan zaman dulu tuh kayak banyak Kayaknya gitu. Sampai sekarang juga yang kayak gitu masih seru. Buktinya kan kalau mungkin diadaptasi secara lebih modernnya kan sekarang kayak ada arena-arena paintball gitu-gitu kan. Iya gitu tuh. Kalau yang sekarang kan Kayak- kayaknya ada paintball. Ya buat yang sudah dewasa gitu kan, itu kan pada dasarnya konsepnya sama kan, sama kayak anak kecil main tembak-tembakan gitu. Oh iya benar sih. Iya. Tapi kalau yang paintball itu lebih apa ya mungkin bilangnya ya, emang lebih untuk orang yang udah tahu gitu. Karena dia kan ada tempatnya sendiri, ada alatnya sendiri, dan ya kayak tembak-tembakan lah gitu beneran Ya, gitu. versi fancy-nya kan, versi fancy-nya. Fancy-nya gitu. Dan soalnya kalau dilihat-lihat gitu ya, kalau orang yang kena gitu langsung kayak tok gitu di sini apa di mana gitu, beneran sakit gitu. Makanya Iya sih. butuh buat itunya kan kayak apa, life jacketnya sama ini, Iya, pakai iya. kacamatanya gitu, Vest-nya, helmnya juga. Soalnya emang ya gimana ya, itu kan walaupun kayak bola paintball gitu kan, tetap aja sekali kena kan tuh seberapa kenceng gitu, Ya, biar tok gitu langsung meletus gitu kan. betul. Itu dia. Apa kayaknya aku penasaran paintball sama BB gun sakitan mana? Paintball sama BB gun ya. Kalau BB gun kan yang apa sih, pelurunya harusnya lebih kecil. Iya. Tapi harusnya BB gun itu agak kayak di selepat gitu, selepat pakai apa namanya? Bukan pakai karet juga sih ya. Karena dia kan plastik yang bulat kecil-kecil gitu tuh. Iya. Kayak lu di sama manik-manik gitu. Iya. Kayak tok. Cuma lagi tuh pernah nyobain kan, ada gitu teman yang punya, terus kayak nyobain gitu, pakai botol jauh gitu kan, terus tembak dor gitu, botol bisa jatuh gitu. Itu botol kosong. Lumayan sih kalau misalkan kena orang mungkin ya bisa lah itu kayak digigit semut tak gitu kan. Ngekit Tergantung gitu di mana ya, kayak nyelikit gitu. Iya. Menarik kayak tradisi yang seperti itu. Mungkin untuk anak-anak kan
tadi udah ya kayak bahas yang kayak wah dulu itu ada tuh kalau yang untuk orang-orang dewasanya suka ngasih ini ada sekarang tuh namanya hampers. Oh my god. Hampers kan, betul. Hampers lebaran. Parcel tuh hampers katanya. Wah ini ada ini isinya kan macam-macam tuh dari yang bungkus rengginang gitu kan, yang biasanya tuh kongguan gitu. Terus kayak ada set itu ngejahit gitu kan, batu cookies gitu. Yes, tapi belum jadi set itu. Belum gitu. jadi, masih dalam bentuk ini masih berasa April Fools gitu. Kalaunya Lebaran itu kayak kita ekspektasi isinya benang jahit, pas dibuka kue beneran gitu. Paling sering itu kayak ini apa nih? Wah pasti ini rengginang gitu, dibuka loh, kok masih ada kuenya gitu kan. Iya, yipi. Tuh biasaan tuh temen gue ada tuh kalau misalkan yang kayak yang kan ada tuh assorted biskuit yang kalengan gitu. Itu nyarinya itu ada satu wafer karena jarang banget. Wafernya. Ada wafer yang kotak doang, kotak kecil dibungkusnya itu pakai plastik. Itu. Yang ada garis merahnya satu. Iya. Nah, kalau di assorted biskuit yang itu, kalau aku nyarinya yang double coklat, yang biskuitnya coklat, dalamnya coklat juga. Nah, itu tuh habis semua aku yang makan. Kayak udah kegali sampai bawah. Udah sampai dicariin gitu kayak. Iya. Kan biasanya ada itunya kan, per ini tuh dibatasin kertas terus bawahnya ada kertas lagi gitu, terus kertas lagi gitu. Kayaknya udah sampai ditarik gitu. Udah ditarik, udah dibuka, pokoknya semuanya abisin dulu udah. Jadi orang-orang selanjutnya setelah aku tidak akan menemukan yang double coklat. Ya, habis. Itu namanya udah pre-order. Ya, udah di dips duluan. Ya. Dips. Aduh, nggak apa-apa lah. Kan abis itu setelah beranjak dewasa, Cila. Pergi kuliah. Nah, kan itu masih satu pulau, cuman kayak agak jauh. Jadi kadang jika ongkos tidak memadai gitu kan, ya udah nggak pulang. Jadi aku ada tradisi Lebaran baru ketika tidak pulang. Apa tuh? Jadi aku punya temen yang tinggalnya deket rumah orang tuanya, deket kosanku. Jadi setiap kali Lebaran itu dia kan pulang ke rumah orang tuanya. Terus tiap Lebaran itu dia bakal datang ke kosan bawa either kare atau apa, pokoknya makanan Lebaran yang bisa tahan untuk 3 hari kalau di dalam kulkas. Jadi aku 3 hari makan enak gratis. Mantap. Teman yang sangat pengertian itu ya. Wah, betul, mantap banget. Kayak ini lauknya gitu. Jadi aku tinggal masak nasi itu untuk 3 hari, makanku terjamin. Tuh mantep banget sih kalau ada yang kayak gitu tuh. Apalagi kan itu zaman-zaman masih kuliah gitu kan. Kayak ya udah sendirian di kosan tuh biasanya kosong soalnya pada pulang. Ya tidak benar. pulang udah gitu. Jadi penjaga kosan tuh sering banget ya udah. Memang sudah biasa Lebaran sendiri. Tapi kalau yang kayak Lebaran sendiri gitu, pas lagi kampus atau pas lagi kuliah gitu, itu sepertinya emang beberapa dari kita yang kebanyakan mungkin yang perantauan gitu. Betul. Itu emang tidak balik gitu. Tapi ada gak sih kayak pengalaman gitu? Oh iya, pas lagi nggak balik gitu biasanya apa gitu? Entah itu yang biasanya kayak lagi mau nyari yang buka, toko yang buka gitu, walaupun udah buka puasa tapi malah mau ini pamit Lebaran untuk berapa hari gitu. Atau wah itu tuh mendekati, itu makanya pas Lebaran itu dia ngasih makan juga karena tahu toko warung-warung dekat sekitaran kosan tuh pada tutup. Jadi kalau nggak ngestok sembako dari lama tuh kayak makan apa, gue makan ini aja. Ya betul. Sudah gitu. Sudah terlatih perutnya untuk makan Indomie di saat tidak ada sembako gitu ya sudah. Iya. Begitu. Makanya nih teman, terima kasih banyak. Jadi sekarang juga sampai sekarang gue masih sering tuh disuruh, makanya lu balik sini biar gue masakin makanan. Terus kok kayak nggak mau, lu aja kesini. Ya. Nah setelah nggak sekolah lagi kan gue pindah, merantau lebih jauh lagi. Iya. Makin gak pulang. Ya gak apa-apa lah. Nah, tapi gue jadinya ada tradisi Lebaran baru semenjak beberapa tahun terakhir ketika tinggal di sini. Gue makan pas di Lebaran, gue makan keluar bareng Ical sama Walherik. Iya. Geng Lebaran.
Jadi mereka nemenin gue lebaran gitu. Oh iya. Kalaunya Wal kan karena ya keluarga di situ aja gitu. Kalaunya Ical kan padok ya, biasanya kan nggak kemana-mana jadinya di Bawol. Jadi harus kayak standby juga. Ya udah gitu, lebaran bareng. Jadi itu tradisi lebaran saya yang baru. Mantap. Nggak tahu deh tahun ini gitu lagi apa enggak, tapi 2 tahun terakhir seperti itu. Iya. Nanti dilihat saja pas waktu hari H-nya nanti seperti apa. Lebaran bersama teman jadinya, setidaknya tidak sendiri. Betul. Ya baguslah. Paling enggak ya, ada. Paling kan kalaunya sendirian juga ya lebaran di Discord lah ya. Kalau itu sepertinya biasanya ada-ada aja gitu. Kalau ada aja kan di Discord itu tuh kayaknya pasti ada orangnya gitu. Tinggal di chat aja kita guys, ada yang online nggak gitu. Karena ya biasalah ya. Karena sekarang juga kan udah apa ya, dunia itu barrier-nya lebih sedikit renggang gitu. Karena mau seberapa jauhnya dirimu, yang membatasimu hanyalah internet saja. Betul. Gitu. Seberapa Internet, spikingnya, seberapa leletnya gitu kan. Cuma itu doang. Dan paling nggak sekarang itu ya udah pakai kuota pun udah bisa gitu, langsung masuk VC Discord gitu, dan ngobrol-ngobrol juga udah bisa. Jadinya untuk koneksi Anda dengan orang-orang yang jauh pun makin gampang gitu. Professional silaturahmers. Yes, professional silaturahmers gitu kan. Interconnectivity silaturahmers gitu kan. Iya, betul. Jadi bisa tuh untuk konektivitas Anda untuk bersilaturahmi dengan misalkan yang dekat, yang jauh, interlokal SLJJ ataupun yang mana lagi gitu kan, dimanapun mereka berada, selama mereka ada kuota, ada internet dan kawan-kawan masih bisa juga untuk bersilaturahmi. Ya, gitu. jadi juga semenjak tinggal sendiri itu kan kalau di rumah ya, kayak itu kan kue kering dipesan jauh-jauh hari Oh ya, benar-benar. Aku masih berusaha melakukan hal itu, jadi kayak biasanya kan menjelang lebaran itu teman-man di Facebook ada yang berwirausaha dan membuka kayak aku buka ini orderan kue kering gitu yang kecil gitu kan. Nah, biasanya tuh aku itu order dari teman-teman gitu kan. Oh, boleh kue ini nastar ya. Terus karena tinggal sendiri ya udah aku habis. Dan karena Discord juga gitu ya, misalnya sama orang-orangnya kayak itu, oh iya ini ada nastar apa ya di depan orang kita kan nyam gitu. Enak gitu. Tapi itu yang akhir-akhir ini beneran aku cari tuh ya itu tapai hijau, nggak ada di sini yang jual, jadi kayak udah berapa tahun aku tidak makan tapai hijau. Tapai hijau tuh memang kayak gini loh. Oke, apa tuh? Mungkin bisa diimpor langsung kali itu, atau nggak bisa dia karena nggak tahu ya tahan apa enggak. Iya. Kalau misalkan agak tahan lama atau tahan apa namanya triknya mentari dan panas hujannya juga mungkin bisa sih. Tapi ya bentuknya kayak gini. Jadi warna hijaunya itu bukan dari pandan tapi dari daun katu. Oh, daun katu. Oh, ini ada nih. Oh, tape lakatan. Iya, bulat-bulat kayak begitu. Bulat-bulat ya. Dia nasinya masih kelihatan ya gitu, bulir-bulirnya. Iya. Ya kayak lebih rasanya kayak lebih asin atau manis. Oh, manis. Manis nyelkit gimana gitu kan, karena ada alkoholnya dikit. Wah, ini kan fermentasi. Iya, benar. Makanya biasanya kayak orang itu tuh kayak apa? Orang tua tuh kayak jangan banyak-banyak makannya. Aku makan 15 bungkus. Oh, pantas, nggak apa-apa. Itu diperkenalkan sejak dini supaya tapi toleransinya makin naik. Kadarnya tipis ya. Oh. Jadi aman. Oh, aman lah ya, aman. Soalnya makan 15 masih aman namanya. Masih aman, masih waras. Nggak double gitu ngelihatnya. Nggak double. Oh, kirain kayak. Ya, bagaimana sekarang hari apa? 13. Sekarang hari apa? 13. Bingung langsung kayak. Ini kenapa? Abis makan apa kamu? Tape. Ya nggak apa-apa lah mungkin. Itu fermentasi soalnya. Nggak apa-apa lah. Sama lah kayak makan apa namanya? Tape. Apa tuh? Tapi singkong gitu kan. Tape singkong kelamaan di kulkas kan. Langsung tuh makin jadi gitu. Ya tapi nggak apa-apa lah. Namanya juga itu
kudapan tradisional mungkin ya. Jadinya emang adanya di situ seperti itu. Marilah kita mendukung pergerakan UMKM gitu kan. Ya, asik. gitu. Nah, oke. Nah, itu berarti tadi ritual Lebaran yang misalkan dulu itu dari zamannya sekolah sampai sekolahnya lebih tinggi sampai tidak sekolah. Sampai nggak sekolah lagi. Gitu. Agak ya nggak apa-apa. Oke. Tapi ini kalau misalkan dari tiga tahapan yang sudah dilewati. Kalau dari Cia itu paling seneng itu pas kapan sih gitu? Kalau secara makanan paling seneng waktu masih dengan keluarga. Kalau secara makanan ya. Tapi kalau secara saya yang memang bawaannya dari lahir introverted gitu kan. Lebih seneng yang sekarang nggak banyak ketemu orang. Jadi kayak paling kayak video call sama keluarga gitu kan. Itu biasanya video callnya bikin capek tuh. Soalnya video callnya biasanya kan kalau video call biasa mah ya udah satu sama satu ya. Tapi kalau udah lebaran itu biasanya video call itu kayak kakak di belakang tuh ada kayak dua orang ade, ada tante, ada om, semuanya ngomong kayak satu-satu. Tidak jelas ngomong apa gitu kan. Bisa digilir HP-nya gitu. Betul. Biasanya kan soalnya kalau udah itu kayak lagi ini nih ngobrol video call gitu. Ya gimana kabarnya gitu. Ini ada gitu. Iya gitu kan, dari sini semua ada satu belakang dua, belakang ada lagi gitu kan, terus kayak ya ini. Biasanya ngeliat kayak gitu aja udah capek batin duluan. Lihat kayak banyak orang tuh kayak tidak mau. Tapi mungkin kalau dalam bentuk YouTube chat masih oke ya. Kalau YouTube chat kayaknya kita bisa ngelihat gitu. Oh dia ngomong apa, gini gitu. Bisa kita. Oh iya, terima kasih sudah ini. Oh iya, ini bukan nih gini. Diam kamu, ini bercandanya jelek gitu. Misalkan kayak gitu kan gampang gitu kan ya. Tapi kalau misalkan secara lisan langsung gitu, kayaknya lebih kayak apa ya? Bukan seminar juga ya jadinya ya kalau misalkan di belakang banyak gitu. Karena ikutan ngomong gitu kan. Sementara kalau seminar kayak penyuluhan kayak gitu kan, yang ngomong satu, paling yang nanya satu gitu kan. Beda jadinya. Mungkin lebih laid back lah gitu. Ya yang ngomong banyak gitu. Tapi ya tidak apa-apa lah ya. Jadinya mungkin ingin melepas rindu gitu kan. Iya, sama keluarga udah lama nggak ketemu juga kayak oh ya nih mau ketemu gitu kan. Jadinya emang dari situnya juga ada pengen nih ketemu nih, walaupun ada siapa tapi kan mungkin waktu terbatas juga gitu kan, mungkin terbatas kuota, terbatas dari internet dan kawan-kawan gitu, nggak ada yang tahu juga gitu. Jadi memang harus dimaklumkan juga gitu. Mungkin ya. Betul. Iya, jadi tidak apa-apa. Lucu. Betul. Cuman ya itu, saya daripada mendengarkan orang-orang bergosip pria, saya lebih memilih untuk tidur di kamar sehari. Iya. Ini kan juga baru bangun tidur ini. Nggak apa-apa. Tapi ya nggak apa-apa. Yang penting mah sudah bersedia untuk berbagi wawasan, berbagi cerita, sharing lah dengan kita semua. Aman. Apa sih yang enggak demi Kang Deplin? Banyak. Banyak pasti. Benar sekali, benar. Ya, oke. Jadi kembali lagi ke laksanakan ritual Lebaran. Jadi sebenarnya apapun ritualnya itu ya tetap dilaksanakan aja sesuai dengan keinginan masing-masing. Apapun yang misalkan ada ritual-ritual yang tidak memungkinkan untuk dilakukan karena situasi dan kondisinya tidak memungkinkan, misalnya ada yang berbeda ya adaptasikanlah, dan mungkin atau mungkin malah membuat ritual baru. Buat ritual baru, wah itu jadi agak beda ya gitu. Betul. Ya, saya mau jadi buat ritual baru di sini. Baru mau ikut atau tidak? Kayak ikut ngajakin. Jadi ritual saya itu kalaunya Lebaran itu adalah misalnya pasang kaos kaki yang biasanya dari kiri ke kanan jadi kanan ke kiri gitu. Enggak, itu random banget. Apa sih itu ngomong agak apa? Random ya, oke nggak apa-apa. Ini kan kebiasaan baru gitu kan, dimulai kebiasaan dari hal yang kecil ya. Jadi kalau ritual yang baru gitu, mungkin kayak mengajak
Iya, biasanya kan karena seperti yang tadi di kosan sendiri gitu. Kalau misalkan ada orang-orang juga yang di kosan gitu kayak sendiri gitu, mungkin bisa juga tuh kayak saling berbagi. Ya kita mungkin kalau di kosan ada yang nggak pulang juga gitu kan. Halo, mari kita lebaran bersama gitu. Iya. Sialnya gitu. selama ini aku selalu jadi yang jaga kosan nih. Ya nggak apa-apa. Paling nggak kalau misalkan sekarang kan udah ada tuh, ada Discord gitu kan, ada kayak sosial media lumayan gede juga banyak gitu. Jadi kalau misalkan oh iya kita mau misalkan nggak pulang pas lebaran itu nggak mudik gitu, mungkin bisa juga tuh membuat ritualnya sendiri dengan orang-orang yang tidak mudik gitu, mari kita buat asosiasi nggak mudik se-Indonesia gitu, atau asosiasi nggak mudik sekosan ini doang gitu, atau server Discord ini doang. Ya kan bisa jadi gitu, asosiasi nggak mudik se-server Discord ini gitu, nanti ada satu voice channelnya gitu, asosiasi lebaran jadi yang emang nggak ikut gitu, emang ya bisa jadi kan, nggak ada yang tahu gitu, mungkin bisa juga jadi ide untuk server kalian gitu. Betul bikin voice channel namanya lebaran. Lalu kalian berkumpul di sana ketika hari lebaran. Iya, jadi untuk berbagi, wah di sini nggak cuma gua gitu, ada juga yang lain kok gitu, mungkin di situ mau entah seharian di situ, mungkin ada yang ini kita mau cari ini nih, sharing gitu, ini lokasi warung yang buka pas lagi lebaran gitu ya, kan gitu, tuh banyak juga tuh, karena seperti tadi dibutuhkan tuh. Ya kapan hari gue lihat di Facebook ada itu kan, ada postingan yang itu list warteg yang buka selama Ramadan itu butuh tuh. Seriusan bener banget itu listnya. Jadi kayak dari pokoknya Jabodetabek dan sekitarnya gitu, kayak gila. Ada list nama wartegnya. Sumpah gue inget banget itu pas awal-awal Ramadan. Wah, tapi itu bagus tuh, maksudnya kayak tadi itu permasalahan nomor 1 adalah mencari warung atau warteg atau tempat makan yang buka saat lebaran, pas lebarannya itu, karena biasanya kan orang-orang pas lebaran bahkan H-1, H-2-nya mudik kan. Nah, jadi kan nggak ada yang jaga, nggak ada yang itu, ya udah gitu, kita harus nyari opsi-opsi yang lain gitu, yang buka gitu. Iya, yang masih buka. Iya, dan kadang-kadang juga melihat kocek kita gitu, dompet kita, mungkin nggak harus kayak pengen yang biasa warteg nggak buka, tapi kalau misalkan mesen yang agak lebih juga tapi kayak takut kurang gitu kan. Betul. Ya gitu, kayak perbedaan antara biasa di warteg sekian belas ribu, beli yang di sini tapi kayak misalkan jadinya 20 sekian ribu, kan beda gitu. Mungkin mau mengatur keuangannya juga jadinya bingung-bingung lagi. Nah jadinya kan bisa tuh kalau misalkan ada info-info, ini loh ada warung yang dibuka saat lebaran gitu, biar tetap dompet tetap terisi gitu. Iya, salah satu keuntungan jauh dari keluarga juga adalah tidak perlu menyediakan duit THR. ini gue jadi pengen nanya juga nih, kalau soal duit THR nih, kan kalau misalkan nih di budayanya gue gitu, kalau budayanya gue itu pas Imlek kalau ada yang namanya kasih ini apa namanya tuh amplop merah tuh, angpau ya. Itu tuh ada syaratnya. Jadi kalau lu udah nikah, lu udah kerja gitu, nah lu itu punya kayak semacam apa ya, dalam kebudayaannya lu itu udah bisa untuk ngasih angpau gitu, bilangnya gitu. Nah gimana kalau misalkan THR nih? Kalau THR kan gue taunya cuma kayak orang bagi-bagi ini, kayak misalkan dari kalau orangnya kerja kan ada bosnya ngasih, ini ada THR, bonus THR nih apa gitu kan. Cuma apa THR ada itu lebih ke seikhlasnya dan tuntutan keluarga. Nomor 1-nya nomor 2-nya mungkin itu gitu yang patut dipertanyakannya. Jadi kayak THR itu sebenarnya dia kayak apaan sih gitu? Ya sebenarnya kayak ya udah gitu, kayak kasih kalau mau ngasih, nggak ngasih kalau nggak mau ngasih. Aku kayaknya terakhir kali aku dapet THR itu waktu masih SD. Udah lama banget. Emang nggak ini juga sih. Mungkin karena setelah SD aku bisa itu sih mungkin disadvantage-nya menjadi hiki ya, tidak terlalu socially mingle gitu, kayak jadi tidak mendapatkan THR karena nggak kelihatan. Iya ngerti. Jadi kayak ya gitulah. Cuma emang itu juga sih ya, kalau kayak misalkan pas Imlek gitu, gue itu
biasanya tuh sekeluarga tuh jadinya kayak oh ya kita mau ini bilangnya kayak silaturahminya gitu kan sama saudara yang ini A B C gitu kan, jadi sekalian bisa masing-masing bareng-bareng gitu dapatnya itu sekeluarga gitu kayak oh ini anaknya sini, oh ya anaknya sini gitu, bisa saling berbagi itu juga. Nah mungkin THR juga dia karena sama anak-anak juga kan banyakannya kan kayak oh ini masih bocah nih, ini kasih ini gitu kan. Betul. Tapi biasanya yang nyimpen duitnya emaknya juga ujung-ujungnya. Ya, gitu. Ya, biasalah ya kalau kayak gitu, Mbak ya. Masing-masing keluarga adalah masing-masing apa namanya house rule. House rule, betul. Iya, tapi itu ada yang lucu juga tuh yang kayak apa beberapa tahun terakhir gitu. Kayak ada nih. Oh iya, untuk THR ini kayaknya mau digaca deh nih. Jadi ada suratnya, ada bajak gitu kan. Jadi ini, ayo mau ambil yang mana gitu kan, segepok gitu kayak gini. Nanti diambil, oh ngambil yang ini gitu kan. Mengajarkan judi sejak dini. Bukan judi kan, ini jadinya menguji peruntungan. Apa? Itu kan kayak tapi nggak ada ruginya ya? Nggak ada ruginya, soalnya kan nggak menggunakan kayak ayo bayar 1.000 ambil 1 gitu kan, enggak gitu kan, tapi ayo deh ambil aja yang mana gitu kan, nanti terus diambil. Oh ya ambil. Tapi yang kayak gitu kan apa namanya bisa itu adalah menginstigasi bibit-bibit perkelahian antar anak-anak. Iya juga sih ya. Kayak I want to see the world burn. Siapa macam-macam. Ya, anak-anaknya berantem gitu, emaknya juga berantem. Gak apa-apa. Biasanya kan kalau anak-anak berantem, emaknya ikutan berantem. Biasanya gitu. Terus bapak-bapaknya lagi ngomongin bola biasanya gitu. Iya, bapak-bapaknya cuma ngomongin bola, ngopi gitu kan. Ngopi, ngomongin bola gitu. Oh ya, tahu nggak Pak itu MU lawan Chelsea kemarin? Oh iya gitu ya. Yang menang siapa? Yang menang Persib gitu. Ya model-model gituan lah. Tapi ya semoga saja nanti kalau misalkan pas sudah lebaran atau gitu, ada yang bagi-bagi THR atau macam-macamnya lah itu. Ritual-ritual keluarganya semoga berjalan dengan lancar dan baik juga ya. Betul. Amin. Jangan sampai ada perpecahan di antara kita. Wih asik di antara kalian juga gitu. Betul. Nah ini ngomong-ngomong nih Lebaran dan juga ini kan udah tips ke-25 ya, dan ini pun sudah 4 April gitu. Wah. Enggak sih tayangnya 4 April lah. Umpamakan 4 April misalkan hari ini. Ya misalnya. Misalnya gitu ya. Ini kan udah dekat nih, Lebaran kan tanggal 10 11 nih ya. Betul. Ya, tanggal 10 11 nih kalau dari yang di gua nih. Di HP juga begitu. Kalender, ya. Astaga, gue lupa namanya apa. Gue bahkan sampai lupa namanya apa. Ya udah kalendernya di situ tanggal 10 11 gitu. Nah, dari Cia sendiri di Lebaran tuh ada yang ditunggu-tunggu nggak sih kayak, aduh, gue nungguin banget nih kayak yang tadi misalkan mencari tape hijau gitu atau apa lagi gitu, atau suasananya kah atau apanya gitu. Untungnya sebenarnya Lebaran tahun ini sudah ada plan. Wih, mantap. Sudah ada. Jadi ada yang dinanti buat kayak tanggal 10 atau 11-nya gitu. Wah, ya. mantap. Jadi dari kemarin kalau kabar kayak jadi kan ya jadi. Wih. Ya. Itu butuh kitanya tuh yang kayak gitu. Ini jadi kan ya? Iya, jadi kayak beneran kan Lebaran beneran kan ditemenin kan gitu. Enggak sendirian kan gua Lebarannya gitu kan. Nah, itu. Jadi nggak tahu, jadi karena ada itu, jadi aku nggak tahu nih apakah yang bersama dengan Wal dan Ical masih akan berlanjut apa tidak, tergantung mereka available apa enggak juga gitu. Iya. Pas Lebarannya. Iya. I see. Tapi emang kalau soal persoalan ya, kalau misalkan udah ngajak kayak teman-teman yang kayak gitu adalah seperti tadi ini jadi gak gitu keteguhan hatinya gitu. Betul. Soalnya kadang-kadang kan ada juga yang karena ada keperluan juga kan dia tiba-tiba kayak misalkan ada dipanggil keluarga atau misalkan lagi ada urusan mendadak gitu, entah sama kantor atau dan lain-lain gitu. Soalnya kadang-kadang ada juga lah gitu, untuk beberapa kantor ada yang masih kayak gini ini masih ada panggilan gimana gitu walaupun pas Lebaran gitu. Jadi mungkin bisa dimaklumkan juga kalau misalkan ada yang seperti itu. Tapi ya emang kepastian tuh dibutuhkan. Betul. Jadi kayak setiap kali ngobrol bla by the way itu jadi kan gitu. Tetap ujungnya gitu. Ujung-ujungnya itu by the way beneran kan kayak kemarin sama
ngobrol Facebook bla 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 bla. Ya. Lebaran jadi kan beneran kan? Diingatkan lagi, betul. Diingatkan terus. Soalnya kan apalagi kalau plannya tuh jauh-jauh hari gitu kan, ada kemungkinan kan kita manusia hanya bisa merencanakan, ujung-ujungnya yang menentukan terjadi atau tidaknya adalah Tuhan. Jadi benar. Gimana ya gitu, jadi kayak harus dikonfirmasi beneran kan bisa kan gitu. Iya. Waktunya diluangkan, baiklah. Iya, betul dan biar mungkin juga aku ini sih karena aku sudah menyisihkan uang untuk memburu promo lebaran. Wah, ini promo lebaran biasanya itu banyak juga pas lebaran kayak oh ya ada ini ada itu gitu. Ya, aku menunggu promo lebaran mulai, jadi aku akan Keikakudori. Keikakudori des. Wait, tinggal pakai apa namanya tuh kayak pakai lampu gitu kan, pakai yang ininya. Iya. Nanti Keikakudori, cing gitu. Keikakudori. Hilangnya langsung semuanya ya. Agak. Lagi apa tuh? Banget, Kang. Ya kan kalau misalkan gitu harusnya pakainya gua nggak ada kacamata yang cuma di kacamatanya doang, soalnya adanya ini doang, jadi diginihin di ini Keikakudori. Ascended aja. Bukan ascended lagi kayaknya, udah gitu udah agak apa biasanya kan cahaya ilahi gitu. Cahaya ilahi sih. Sinar terang, kenapa ini yang disinarin gitu? Agak aneh gitu, nggak apa-apa lah ya. Agak beda sedikit, tapi kalau dilihat-lihat nih ya, kalau kita lihat dari waktunya sekarang juga gitu, walaupun ini tidak sesuai dengan mungkin dengan waktu yang bakal ada tayangnya, tapi saya ingin mengingatkan lagi bahwa waktu azan maghrib di hari ini tanggal 4 Aprilnya itu jam segini ya guys, daerah segini, Jakarta dan sekitarnya gitu. Dan juga jika nanti ada doa yang datang akan dibacakan pada stream yang terpisah juga. Jadi nanti terima kasih banyak juga yang sudah mengirimkan doa-doanya juga. Makasih. Iya gitu. Jadi persiapkan juga. Di sini berarti karena rekamannya udah 52, harusnya 7 menit lagi akan berbuka puasa seharusnya ya. Iya, karena seharusnya nanti tidak ada azannya. Ya, soalnya kalau tiba-tiba kayak oh iya nih dimasukin azannya gitu kan, terus azannya lebih awal. Azannya lebih awal kan? Salah kan, jadinya menyebarkan hoak gitu kan. Tidak baik menyebarkan hoak gitu kan. Nanti kalau menyebarkan hoak gitu. Begitu jadinya. Kita cuma bisa ya semoga ini tepat waktu siapkan aja ya gitu. Kita cuma bisa menyarankan gitu. Oh siap-siap aja dulu. Oke, terakhir nih Kang, gantian aku yang nanya. Akang sendiri kan sebagai apa namanya yang tidak merayakan tapi ikut merasakan suasananya. Ada nggak tradisi-tradisi lucu yang Akang lakukan gitu misalnya pas lebaran gitu? Oh, pas lebaran ya? Iya, pas lebaran. Lucu juga nggak apa-apa. Lucu juga nggak apa-apa ya. Tradisinya biasa sih ya, kalau itu kayak kadang-kadang kalau pas lagi kuliah itu dulu masih ikut tuh, wah ikutan mudik ada lah gitu. Pas Hamin berapanya ikutan mudik juga biar nggak. Biasanya tuh Hamin berapa lebaran tiket kereta tuh wah ludes semua langsung habis kayak pasti. Hamin 1, Hamin 2 hari lebaran sama hari plus lebaran itu tuh pas balik-baliknya lah gitu. Tuh penuh banget, jadi kayak harus beli tiket dulu kayak Hamin kayak seminggu atau seminggu lebih gitu, beli tiket terus kayak ngeliat dulu nanti baliknya mau kapan sih gitu, karena pulang balik tuh sangat krusial, apalagi kalau misalkan pas lagi kuliah, karena kita kan udah ada jadwalnya kan, kayak oh ya nanti hari Senin bakal ada lagi nih jadwal di jam 2 siang misalkan, berarti harus pulang mungkin hari Minggu atau hari Senin paginya mungkin ya, tergantung gitu. Jadi harus beli tiket kereta jauh-jauh hari gitu. Terus paling kalau pas planning duluan. Ya benar, kayak planningnya dulu. Cuma kalau misalkan lagi nggak pulang gitu, ritual-ritualnya di lebaran ngapain aja gitu, mungkin mirip-mirip aja gitu ya, sesuai dengan asosiasi nggak pulang sekampus gitu. Ya jadi ya yang misalkan ada nih teman-teman gitu kan, misalkan di WhatsApp di Line gitu, kalau dulu masih pakai Line tuh ada grupnya. Ya anjir ya ampun.
Gue masih ingat dulu itu masih pakai line, disuruh kayak lu pakai line Dep gini buat yang ini. Oh iya gitu kan. Jadi macam-macam kan ada grupnya gitu. Terus kayak ini yang nggak pulang gimana nih, mau ngumpul gak nih gitu kan. Ada juga gitu. Iya. Ngumpul gitu. Jadi emang masih ada apa ya namanya? Bonding silaturahminya gitu. Iya. Kalau sekarang gimana Kang ditinggal Atra? Oh, sekarang ditinggal Atra ya nggak apa-apa sih ya. Kan di sini masih ada gitu kan, nanti juga kayak nggak ditinggal langsung. Oh, Atranya meninggalkan aku sampai kapan nih? Bang, cowok orang bang, udah ada istrinya bang, nggak mungkin bang, gitu ya. Jadi kayak ya namanya juga kan pasti orang-orang tiap orang ada keperluan masing-masing untuk mudik, untuk melakukan hal yang lainnya juga gitu. Dan kalau kayak kemarin itu pernah nih ngobrolin bahwa apa yang membatasi ego kita kan ya dari ego orang lain ada juga gitu, karena ya nggak, kita hidup nggak sendiri gitu kan, namanya juga makhluk sosial, kalau nggak sosial namanya makhluk doang gitu kan. Iya betul. Jadinya ya tetap kita harus mengerti gitu ya. Gue juga ngerti gitu kalau oh ada yang mau mudik, oh ada yang mau balik dan gimana, ya udah gitu. Ya mereka ya saya ya saatnya untuk mencari warung apa yang buka deket sini gitu. Bener banget gitu. Warung hunting. Warung hunter memang nih. Ya jadinya begitu palingnya kalau pas ritual-ritual pas lebaran gitu. Paling sama siapa yang masih di sini gitu kan. Lu masih di sini gak gitu. Ini dong info daerah yang masih buka pas lebaran, warung-warungnya di mana aja gitu kan. Biar saling berbagi gitu. Paling gitu sih ya kalau dari saya. Nah. Ya, jadi ini nih konklusinya gimana nih kalau melaksanakan ritual lebaran nih kalau dari Mbak Cia Ceson nih. Apa? Ulang Bang. Tadi apa namanya? Tiba-tiba escape apa namanya? Kedengeran cuma langsung keluar gitu kayak, ngomong apa tadi? Oh iya. Oke. Ya, jadi gimana nih kalau kita karena sudah mendekati penghujung acaranya nih. Akhir kata nih bagaimana nih? Akhir kata dari Cia Ceson mengenai tips kita ini. Akhir kata jika kalian masih apa namanya? Di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Apa sih? Oh, iya. Gitu kan ya? Ya. Jadi betul. ritual lebarannya sesuaikan dengan situasi dan kondisi masing-masing, laksanakanlah dan tetap paling utama adalah have fun. Wih, betul sekali, have fun yang penting. Yang penting kalian seneng, mau kalian ngabisin tape ketan beras sampai habis juga nggak apa-apa, yang penting kalian seneng ya. Benar. Yang penting senang dan tidak melanggar hukum. Betul. Oke, sip. Oke, terima kasih banget nih Mbak Cia Ceson sudah hadir di sini banyak. Juga dan semua sobat Devlin juga, semua yang di sini yang sudah hadir juga terima kasih banyak, yang sudah memberikan doa juga terima kasih. Jadi itu dia CJ Sore, satu tips setiap hari selama bulan Ramadan. Untuk tips yang ke 25 laksanakan ritual lebaran. Mantap. Itu udah nge-mirror kan atau masih mirror? Udah. Oh, udah nggak mirror. Oke. Sip, mantap. Kalau begitu, sekian dari kami. Ya, mungkin yang sudah mau berbuka, silahkan selamat berbuka dan selamat menyiapkan berbukanya juga di sini. Jadi besok bakal ada lagi CJ Sore, dinantikan saja jam 5 sore seperti biasa di channelnya Devlin Batarik. Tinggal di like, subscribe, dan juga terima kasih juga kepada Cia Ceson, like dan subscribe juga. Terima kasih. Jadi sekian dulu, sampai jumpa di CJ Sore berikutnya. Bye. Cek satu cek satu. Oke ya, mari berbuka ya, selamat berbuka. Belum buka, tapi kita mau nonton jreng dulu ya. Yo, jreng. Saat kedua mata terbangun terbuka, matahari bahkan belum datang, dan bulan menyapa, lepaslah dahaga, walaupun belum juga ku pulang. Satu rumah yang aku rindukan, satu
satu akhir penuh kesucian. Satu tawa yang berbunga, satu syair tak ku lupa, satu pesanku menjelang senja. Satu pesanku menjelang senja. Satu tawa yang berbunga, satu syair tak ku lupa, satu pesanku menjelang senja. Si sore